Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 1 Sudimoro. Yang saya hormati Ibu Trimurtini selaku calon guru penggerak angkatan 11. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan hari ini kita semua diperkenankan berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Di sini saya selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara ketiga sambutan kepala sekolah yang akan disampaikan oleh guru senior Ibu Sulismiatun. Acara keempat, acara inti diseminasi oleh Ibu Trimurtini, dan acara kelima lain-lain. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semua tamu undangan dipersilakan berdiri. Indonesia Raya satu, tanah airku, tanah tumpah darah. Dua. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin diperkenankan duduk kembali. Acara ketiga adalah sambutan kepala sekolah yang akan disampaikan oleh guru senior Ibu Sulismiatun. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Sudimoro yang saya hormati, serta Ibu Trimurtini selaku calon guru penggerak angkatan 11 yang saya hormati. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana kesempatan di siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang berupa kesehatan sehingga masih dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Dan tak lupa marilah kita ucapkan salam serta
yang nanti kita tunggu syafaatnya di hari akhir nanti. Yang kedua yaitu tentang semoga dalam perjalanan calon guru penggerak Bu Trimurtini ini yang mengambil tema menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif ini nanti dapat berjalan lancar tanpa ada halangan suatu apapun, dan mudah-mudahan dengan adanya guru penggerak ini nanti akan menambah pengalaman kita sehingga SD kita ini nanti bisa maju seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat banyak, sehingga menjadi SD idola dari masyarakat, sehingga nanti putra-putrinya bisa percaya kepada kita semua. Amin. Dan demikian tadi yang dapat saya sampaikan. Dengan adanya ini kita akan menambah pengalaman kita maju ke depan dengan adanya banyak guru-guru penggerak ini, khususnya untuk guru-guru yang masih muda-muda, tolong nanti kalau ada, mari mengikuti guru penggerak sehingga SD kita ini nanti menjadikan SD yang terfavorit atau yang diterima dengan masyarakat, sehingga putra-putranya percaya akan datang ke sini. Oh, sekarang SD Sudimoro menjadi SD yang lebih baik. Karena apa? Semua gurunya sudah penggerak semua dan pandai-pandai semua. Jadi menjadi SD yang diidam-idamkan di lingkungan kita ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Waktu sepenuhnya nanti saya serahkan kepada Ibu Trimurtini selaku calon guru penggerak untuk menyampaikan materi ini, dan kita mohon untuk diperhatikan dan ingin nanti bisa untuk kita ke pengalaman kita yang ke depan. Demikian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Ibu Sulisnyatur. Acara yang keempat adalah acara inti, diseminasi oleh Ibu Trimurtini, calon guru penggerak angkatan 11. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Sudimoro yang saya hormati, terima kasih sekali atas waktu pada siang hari ini. Bapak Ibu semua sudah meluangkan waktu untuk mengikuti diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sekarang sudah jam 12 kurang seperempat, sepertinya Bapak Ibu guru sampun kirang semangat, sampun lelah kata sih. Kita bakar dulu semangatnya deh. Kita ice breaking dulu. Nah, nanti kita akan tepuk dokter. Nanti saya akan dulu. Ya, tepuk dokter, ambil suntikan. Oke. Apa namanya? Elus-elus, suntik, gitu ya. Nah, coba dulu ya. Tepuk dokter, ambil suntikan, elus-elus, lebih keras. Suntik dulu. Apakah kita ulangi lagi? Kita ulangi ya. Ya. Bapak ini sudah siang, kurang fokus, saya sendiri juga merasa seperti itu. Tepuk dokter, ambil suntikan, elus-elus, suntik,
Sabar, kita ulangi lagi yang lebih kompak. 1, 2, 3, tepuk dokter. Ambil suntikan. Terus suntik. Lebih keras. Keras lagi. Lebih keras lagi. Lebih pelan. Lebih pelan lagi. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, sekarang jauh lebih fresh ya. Ya. Oke, sudah ngantuk ya. Di sini saya akan memaparkan tentang budaya positif ya. Konsep inti dari budaya positif itu adalah terdiri dari perubahan paradigma belajar, kemudian nilai-nilai kebajikan, ada segitiga restitusi, ada keyakinan kelas, posisi kontrol, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, dan juga disiplin positif. Ini nanti akan kita jabarkan satu persatu. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip belajar berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke. Adapun profil pelajar Pancasila itu terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan juga mandiri. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol memang banyak terjadi miskonsepsi ya, bahwa ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Akan tetapi ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah itu akan lebih mampu menguatkan karakter pada anak didik kita. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa itu kurang benar ya. Kemudian kita akan merubah paradigma yang sudah ada itu dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Pertama, realitas kebutuhan kita itu sama. Nah, kita harus mengubahnya berdasarkan teori kontrol bahwa realitas kebutuhan masing-masing anak itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Harus kita ubah bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Tetapi kita harus mengubahnya bahwa kita harus berusaha memahami, bukan mengubah orang ya, agar pandangan orang lain terhadap dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, itu harus kita ubah bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Itu akan kita ubah bahwa hanya Anda atau hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, misalnya kita punya anak didik yang tidak bisa diam ya. Di kelas sukanya lari-lari sana kemari. Ada disuruh nulis tapi malah lari. Nah, kita sudah membujuknya dengan berbagai cara. Akhirnya bujukan kita tidak berhasil. Nah, akhirnya kita paksa, ayo lihat orang, orang tuleke. Itu adalah
adalah suatu pemaksaan. Itu harus kita ubah dengan cara kolaborasi, bekerjasama atau konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Itu akan kita ubah menjadi model berpikir menang-menang. Jadi semuanya menang, tidak ada yang kalah. Nah, kemudian disiplin positif ini, disiplin itu berasal dari kata disiplina, artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan yang berdasarkan nilai-nilai yang sudah diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin dengan tujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa memberikan imbalan, hukuman maupun ancaman. Jadi semisal kita sudah membudayakan untuk membuang sampah di tempat sampah, itu kita terapkan di SD kita tanpa kita harus memberikan ancaman. Oke, kemudian buang di tempat sampah, kowe kon ngadeg nang isor yang bendera misalnya. Itu anak sudah mapan tanpa harus kita ancam, tanpa harus dihukum, dan juga tanpa harus diberi reward atau penghargaan. Disiplin positif ini adalah tujuannya adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Berikut ini adalah contoh nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Berdasarkan profil pelajar Pancasila yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian dari Ibu Primary Years Program, toleransi, rasa toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian dari keterampilan hidup adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kira-kira kebutuhan dasar manusia itu apa mau itu? Ya, sandang, betul. Sandang, pangan, tempat tinggal. Ya. Kebutuhan dasar manusia itu bisa berupa sandang, pakaian, sandang, pangan, yang pertama pakan. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini tadi kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang satu, untuk bertahan hidup kita membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini rasa diterima itu sepertinya penting banget. Tapi ada
sangat bahagia sekali karena lepas dari keluarga lama untuk masuk ke keluarga baru itu perlu adaptasi. Saya merasa dulu itu berasa ketakutan sekali karena di sini ada guru yang sangat senior. Saya ini apa ya? Ada Sulis yang sudah puluhan tahun itu malang melintang di dunia pendidikan, itu membuat saya tegar di sini. Tapi alhamdulillah ya, teman-teman semua bisa menerima kehadiran saya. Terima kasih sekali. Kemudian rasa dipedulikan, berbagi, kerjasama dalam bagian kelompok ini juga saya dapatkan di SD ini. Terima kasih sekali Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan di penguasaan. Penguasaan itu terdiri dari harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, prestasi, diakui dan didengar. Kemudian kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, suka mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, kemudian yang terakhir adalah kesenangan. Kesenangan ini bisa berupa kita bermain, humor atau bercanda dengan sesama teman, dengan anak didik. Juga ada antusiasme, tertawa. Ini adalah motivasi ekstrinsik. Ada dua motivasi, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. X adalah dari luar, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini bisa juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian kalau motivasi intrinsik itu untuk menjadikan kita orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian disiplin positif ini bisa ada yang berupa hukuman. Kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah. Hukuman ini juga berupa hukuman yang bersifat fisik maupun psikis ya. Jadi hukuman itu tidak hanya melulu fisik saja. Kamu telat berapa menit? 10 menit hukum itu fisik. Tapi ada juga yang psikis itu dengan mempermalukan anak misalnya di depan teman-temannya. Kemudian ada konsekuensinya. Konsekuensi itu terencana, disepakati atau sesuai dengan peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman walaupun konsekuensi. Kemudian sikap guru selalu memonitori murid. Kemudian kalau yang restitusi, ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Dan yang restitusi, segitiga restitusi ini kemarin sudah saya terapkan di SD Sudimoro. Saya menemukan 2 kasus. Kasus yang pertama yaitu seorang anak yang tidak mengikuti kegiatan sholat duha di masjid. Dia malah inguk-inguk dari balik jendela. Nah, kemudian saya tanya, saya panggil ke kantor, kenapa kok tidak ikut sholat duha? Ternyata anak tersebut tidak membawa sarung karena celananya pendek. Kemudian saya nasihati agar malam sebelum tidur itu mempersiapkan semua perlengkapan yang dibutuhkan di sekolah.
satu temannya calon-calonnya di dalam kelas. Dan saya juga bertanya, kenapa kok sepatunya temanmu dilempar-lempar? Ternyata temannya ini memulai duluan ya, dengan merebut bukunya si anak itu. Jadi kan ada sebab dan ada akibat. Nah, kemudian 5 posisi kontrol guru, yaitu 1 sebagai penghukum. Nah, ini guru-guru yang killer ini, untuk sebutannya ini suka menghukum muridnya. Nek mriki boten enten nggih Bapak Ibu, tidak ada yang penghukum. Muridnya sithik arep dihukum semua. Orang itu murid Ini sendiri. ya. Itu malah bunuh diri. Kemudian membuat rasa bersalah. Tidak ada yang berperan sebagai teman. Nah, ini saya melihat di sini Bapak Ibu guru itu banyak yang memerankan sebagai teman terhadap anak didiknya. Dan ada pemantau dan ada juga sebagai manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru yang sebagai penghukum. Nih, salah satunya, siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Anaknya yang tidak komplit tadi atributnya disuruh hormat pada bendera selama 1 jam. Itu adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Nah, biasanya diawali dengan kata-kata kira meneh to, Pak Guru kudu ngandani nek jelek. Kemudian kok iki terus wae to mengecewakan Pak Guru kok kowe meneh keras. Itu adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian ada yang sebagai teman. Nah, kalau dilihat dari kata-katanya sepertinya lebih enak dicerna ya, oleh anak-anak ya. Ayo dong ikuti peraturan sekolah, tolong Bapak Ibu ya. Nah, ya sekali ini tidak apa-apa, tapi jangan diulangi lagi. Nah, ini adalah posisi kita sebagai teman. Kemudian kalau yang sebagai pemantau, nah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya. Nah, memang sebenarnya kita sudah mempunyai kesepakatan kelas ya, setiap tahun ajaran baru. Oke, semua membuat ya. Setelah upacara kamu beli atributnya dan jangan diulangi lagi. Itu adalah sebagai pemantau. Kemudian sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi anak itu diundang dulu, dipanggil, ditanya, kamu tahu kenapa dipanggil Bapak Ibu guru misalnya? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu adalah posisi sebagai manajer. Nah, sekarang kita tebak-tebakan dulu ya. Ada sing roti ngantuk. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini termasuk posisi kontrol yang mana tadi? Cobi. Ya, adalah membuat rasa bersalah. Pintar sekali Mbak Ida, terima kasih. Kemudian kamu tidak pernah benar dalam melakukannya. Posisi kontrol yang mana tadi ya? Ini masih dalam posisi tadi, masih di posisi membuat rasa bersalah. Nah, kemudian ini apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini adalah posisi kontrol sebagai manajer, menanyakan rencana yang akan dilakukan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kalau ini Cobi
sampun damel keyakinan kelas nggih. Nah, mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kok bukan peraturan kelas? Nanti kita ulas. Nah, ini adalah salah satu pembentukan keyakinan kelas. Itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan yang positif, sedikit saja agar mudah diingat dan disesuaikan dengan kondisi kelasnya masing-masing. Tentunya berbeda ya, keyakinan kelas antara kelas 1 dengan kelas 6 ya, karena fasenya juga berbeda. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Jadi anak-anak ikut terlibat. Seperti kita membuat diskusi dulu dengan anak. Misalnya, kalau datang terlambat, konsekuensinya apa? Misalnya, kalau terlambat menyanyikan lagu wajib di depan kelas. Nah, itu kalau semua anak sepakat, nah itu bisa menjadi suatu keyakinan kelas. Atau jika tidak membuang sampah pada tempatnya, kemudian ini adalah segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi ini terdiri dari 1, menstabilkan identitas. Kemudian 2, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini tadi yang sudah saya utarakan di depan bahwa saya sudah melaksanakan segitiga restitusi ini di SD ini dan menemukan 2 kasus yang menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Namanya juga belajar. Pasti kita itu sebagai manusia pernah membuat kesalahan. Boten enten kok manusia yang sempurna bener terus ora tahu salah, ngerti boten tahu salah. Orang ngerti salah, bablas terus boten terkontrol. Jadi tidak bisa memperbaiki diri sendiri. Berbuat salah itu wajar, karena tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menggunakan kata-kata tersebut terhadap anak didik kita ketika mereka melakukan kesalahan. Berbuat salah itu wajar, nah guru-guru juga pernah melakukannya misalnya. Kemudian kamu berhak merasa seperti itu. Setelah menstabilkan identitas, kita akan melakukan validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini bisa kita gunakan kata-kata yang seperti ini. Kamu pasti punya alasan melakukan hal seperti itu. Seperti tadi, Mbak Ocha yang kelas 4 itu yang membuang sepatu Mbak Reva. Saya juga bertanya, kenapa kok sepatu Mbak Reva kamu buang? Kemudian dia jawab, oh dia yang mulai duluan Bu, dia yang merebut buku saya duluan. Jadi alasannya dia membuang sepatunya Mbak Reva karena bukunya direbut terlebih dahulu. Kemudian padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Karena kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Sebenarnya masuk yang di terakhir ini. Setelah itu akan menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari dalam diri kita sendiri. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama?
Kemudian seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini contoh yang saya utarakan kemarin, yang tadi yang kasus Mbak Onca ini, saya panggil ke kantor, saya bertanya alasannya dia melakukan hal yang melanggar peraturan, melanggar keyakinan kelas yang sudah saya buat. Nah, kemudian sudah di penghujung pemaparan saya, itu bagian penutup, bahwa disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya menjadi among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab menurut standar nasional pendidikan. Yang terakhir ini, terima kasih sekali Bapak Ibu guru sudah meluangkan waktu untuk mengikuti pemaparan disiplin positif dari kami. Kemudian waktu dari tempat saya kembalikan kepada Ibu pembawa acara. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang sangat luar biasa dari Ibu Trimurti ini, dengan banyak pembelajaran tentang budaya positif. Alhamdulillah kita semua menjadi banyak wawasan, menjadi banyak wacana tentang bagaimana pentingnya budaya positif itu kita terapkan di sekolah kita tercinta ini. Dari pemaparan Ibu Trimurti ini, para hadirin, adakah pertanyaan atau mungkin tanggapan yang sekiranya menambah keberlanjutan nanti Ibu Trimurti ini dalam program guru penggerak ini? Dipersilakan. Mungkin ada masukan atau saran, kita hanya sharing bersama ya, supaya nanti pengalaman kita bertambah gitu. Monggo dipersilakan. Mungkin dari Bapak Ibu wonten ingkang kagungan kasus di kelasnya, monggo untuk menangani. Kita bisa sharing bersama di kesempatan ini ya Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah. Saya ingin sedikit sharing dengan Ibu Tri. Sebenarnya ada solusi yang terbaik buat masalah ini. Murid saya hanya 6, dan salah satunya ada anak yang spesial sangat. Dia waktu pelajar itu tidak bisa fokus dengan materi. Nah, tadi kalau di apa namanya tadi? Diferensi tadi ada beberapa dimensi. Nah, itu sebaiknya saya harus bagaimana? Jadi anak tersebut malah asik sendiri, tidak bisa memperhatikan apa yang di depannya. Mereka ada Bapak Ibu guru yang sedang bicara, dia malah asik sendiri gitu. Tadi kan ada kayak sebagai teman, mungkin sudah melakukannya, sebagai pemantau juga sudah berusaha. Nah, itu bagaimana Ibu? Terima kasih. Terima kasih Bu Lina. Barangkali dari Ibu Tri yang mau bantu saya jawab. Berdasarkan pengalaman dari guru yang senior selama 30 tahun dulu ya, kita kan sharing-sharing ya, nanti ya saya jawab ya. Nah,
saya lebih dekat untuk pada anak itu dan diberikan pendampingan khusus, Mbak. Jadi seakan-akan anak itu biar mendapat perhatian fokus pada dia. Kalau menurut saya begitu, Mbak. Terima kasih ya, Mbak. Terima kasih Bu Sulis. Kalian kalau dari saya nih, kebetulan nih sekolah kita itu di kelas-kelasnya itu kan hanya terdiri dari 6, 5 itu sebenarnya mempermudah kita nih dalam mengidentifikasi anak didik kita daripada dengan murid yang berjumlah banyak nih. Karena saya juga pernah pengalaman saya dulu juga ada banyak seperti itu. Tetapi murid saya dulu itu 32 waktu di Magelang. Nah itu ada satu anak yang sama persis seperti itu. Dia tidak pernah mendengarkan bahwa mainan dari rumah, motor-motoran dimainkan di kelas setiap hari itu disita dan diberikan. Besok bawa lagi, karena memang dia anaknya orang kaya, putra Pak Dokter Lemo. Tetapi dia hanya mengandalkan telinga, pendengarannya saja. Kalau ditanya mudah, karena orang nggak teknik. Nah, kita bisa menerapkan yang namanya tadi segitiga restitusi. Nah, kita kurikulumnya sudah berbeda. Kita bisa menggunakan segitiga restitusi itu. Yang pertama adalah memvalidasi dulu kebutuhan murid kita. Bocah ini ngobrol kalau oh dia itu caper, pengen diperhatikan. Nah, berarti dia butuh perhatian khusus, butuh kasih sayang yang lebih dari temannya. Kemudian yang kedua adalah setelah memvalidasi menstabilkan kondisi anak tersebut. Yang ketiga menemukan atau menemukan solusi agar kenapa pengalaman seperti itu, kemudian kita cari jalan keluarnya. Nah, dalam menemukan solusi itu kita bisa berkolaborasi. Jadi tidak perlu harus menyelesaikan sendiri. Jadi bisa berkolaborasi dengan kepala sekolah, atasan jalannya, bisa juga dengan rekan sejawatnya. Kita share-share, oh kalau kasus seperti ini, baiknya seperti apa ya? Nah, kita coba dengan terapkan segitiga restitusi tadi. Terima kasih. Ada yang lain? Mungkin ada lagi tambahan ataupun pertanyaan Bapak Ibu? Alhamdulillah, jika tidak ada pertanyaan ataupun saran dari diseminasi pada hari ini, alhamdulillah sudah membuka banyak wawasan ya, dan semoga untuk kedepannya kita akan banyak manfaat, banyak faedah dari kegiatan hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan dalam saya membawakan acara hari ini. Marilah kita tutup diseminasi pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.